Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Citra Septrini Ramadan. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Banjar, Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat. Saya sebagai calon duta hukum tahun 2024 Provinsi Jawa Barat. Pengertian hukum menurut Van Apeldoorn, hukum adalah suatu gejala sosial, tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum, maka hukum menjadi suatu aspek dari kebudayaan seperti agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan. Sedangkan menurut A.M. Myers, hukum adalah semua peraturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan pada tingkah laku manusia dalam bermasyarakat, dan menjadi pedoman pemimpin atau penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Dapat disimpulkan bahwa hukum adalah seperangkat aturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas yang mengatur perilaku masyarakat dan memberikan penegakan serta sanksi atas pelanggarannya. Hukum adalah aturan yang dibuat untuk mengatur tingkah laku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai sebuah aturan, hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu hukum tertulis dan tidak tertulis. Perbedaan hukum tertulis dan tidak tertulis bisa dilihat dari pengertiannya ya teman-teman. Sebuah hukum tertulis ditulis dan dicantumkan dalam peraturan undang-undangan negara. Sementara hukum tidak tertulis kebalikannya dengan hukum tertulis, yakni jenis hukum yang berasal dari tumbuh dalam kehidupan manusia. Contoh hukum tertulis yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Keputusan Presiden, KUHP, dan lain-lain. Contoh hukum tertulis yaitu pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah. Selain itu, hukum tertulis dan tidak tertulis masih dikelompokkan menjadi dua bagian. Pada hukum tertulis terdiri dari hukum yang dikodifikasikan dan tidak dikodifikasi. Sedangkan hukum tidak tertulis dibagi menjadi hukum adat dan norma sosial. Jenis hukum tertulis yang dikodifikasi merupakan KUH pidana, KUH perdata, dan KUH dagang. Sedangkan hukum yang tidak dikodifikasi merupakan undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden. Pada jenis hukum tidak tertulis berupa hukum adat merupakan peraturan yang disepakati bersama dan sudah diatur secara adat. Jenis hukum tidak tertulis berupa norma sosial adalah hukum yang berkembang dengan sendirinya tanpa adanya kesepakatan secara langsung. Fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat sangat penting, karena hukum memberikan kerangka kerja yang menetapkan aturan dan norma-norma yang mengatur perilaku individu dan kelompok. Ini membantu menjaga ketertiban, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Hukum juga memberikan dasar untuk penyelesaian konflik dan menegakkan keteraturan sosial. Contoh pelanggaran hukum dalam kehidupan sehari-hari adalah 1. Pelanggaran hak cipta. Menggunakan karya tanpa izin dapat melanggar hukum hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dengan sanksi administratif dan pidana. 2. Pelanggaran lalu lintas. Misalnya, melanggar lampu merah atau kecepatan maksimal yang ditetapkan. Sanksinya bisa berupa denda dan pencabutan SIM. Menurut Leah Levin, pengertian HAM adalah hak-hak yang melekat pada manusia yang tanpanya mustahil manusia dapat hidup sebagai manusia. Sedangkan, berdasarkan pasal 1 nomor 1 Undang-Undang HAM, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa HAM adalah hak asasi manusia, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, merupakan hak natural, dan oleh karena itu, HAM tidak dapat dicabut oleh manusia lain sesama makhluk hidup. Ada beberapa jenis hak asasi manusia yang bersifat universal. Contohnya adalah di seluruh negara, warga negara mempunyai hak memeluk agama, hak atas properti pribadi, hak menikah dan membangun keluarga, hak mendapatkan pendidikan, dan hak jaminan kesehatan. Termasuk di Indonesia, hak warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 pasal 28. Perlindungan HAM sangat penting guna mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan dan melindungi martabat manusia. Dalam konteks ini, pelanggaran HAM ringan menjadi sorotan karena sifatnya yang cenderung terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia antara lain seperti 1. Pencemaran nama baik, 2. Main hakim sendiri, 3. Tawuran, 4. Penghinaan, 5. Diskriminasi. Ada sebuah quotes yang mengatakan, hidup bergerak cepat. Sebanyak yang kamu bisa belajar dari sejarahmu, kamu harus bergerak maju.
Maka dari itu perlunya memahami prinsip penegakan hukum yang adil dan transparan, karena itu adalah fondasi bagi keadilan sosial, stabilitas masyarakat, dan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum. Penegakan hukum yang adil memastikan bahwa setiap individu diperlakukan sama di hadapan hukum. Sementara, transparansi memberikan akses informasi yang diperlukan untuk memahami dan mempercayai proses hukum. Peran individu dalam penegakan HAM sangatlah penting. Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, memajukan hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ini termasuk menghormati hak orang lain, memerangi diskriminasi, dan melaporkan pelanggaran HAM ketika terjadi. Tindakan individu bersama-sama membentuk dasar bagi penegakan HAM secara luas dalam masyarakat. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam pencegahan HAM, antara lain, pendidikan dan kesadaran masyarakat, mengedukasi masyarakat tentang hak asasi manusia atau HAM, dan pentingnya menghormati dan melindungi hak-hak tersebut dapat mencegah pelanggaran. 2. Penegakan hukum yang adil. Membangun sistem peradilan yang independen dan efektif untuk menegakkan hukum terkait HAM, serta memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku pelanggaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.